Dalam menetapkan waktu standar pada teknik pengukuran kerja, biasanya hasil observasi dari pengamatan atau pengukuran waktu secara langsung ini kemudian akan diberikan adjustment dengan menggunakan rating performance dari pekerja yang saat itu diamati. Nah, adjustment ini kemudian akan menghasilkan waktu normal. Selanjutnya, waktu normal ini akan ditambahkan dengan allowance factors atau faktor kelonggaran. Allowance atau kelonggaran ini ditambahkan karena biasanya akan ada periode, ada masa di mana pekerja ini tidak bisa melakukan pekerjaannya secara full 100% dalam satu shiftnya. Bisa jadi karena ada delay ataupun ada hal-hal yang mana di situ tidak bisa dihindari. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan lost time. Nah, tujuan dari pemberian allowance factor ini adalah untuk mengkompensasi adanya lost time atau waktu yang hilang tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pada akhirnya pekerja bisa sewaktu-waktu tidak melakukan pekerjaannya, sehingga terjadi yang namanya lost time di tempat kerja. Ada beberapa alasan mengapa akhirnya pekerja bisa sewaktu-waktu tidak melakukan pekerjaannya, sehingga menimbulkan yang namanya lost time atau waktu yang hilang dalam pekerjaan. Alasan pertama adalah terkait dengan interupsi karena adanya pekerjaan atau work-related interruption. Seperti misalkan ketika pekerja-pekerja tiba-tiba mesin mengalami kerusakan. Nah, tentunya pekerja harus menunggu sampai mesin tersebut itu diperbaiki dan bisa beroperasi kembali. Atau misalnya pekerja harus menunggu komponen atau peralatan yang akan dia gunakan untuk bekerja. Ini juga tentunya akan menimbulkan delay dan berakibat pada lost time. Bisa juga di tengah-tengah aktivitasnya, dia menerima instruksi dari atasan. Misalkan ada perubahan terkait dengan target produksi misalkan. Nah, itu juga bisa berakibat pada lost time di tempat kerja, ataupun juga diskusi-diskusi atau obrolan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ini tentunya akan berakibat pada lost time yang disebabkan oleh work related atau disebabkan oleh aktivitas pekerjaannya. Nah, tentunya tidak hanya ini, ada juga rest break, istirahat untuk menghilangkan fatigue atau kelelahan yang dialami selama bekerja. Ini juga bisa berakibat pada hilangnya waktu kerja, dan juga pembersihan area kerja di akhir shift. Ini juga bisa mengakibatkan adanya lost time di tempat kerja. Selain work-related interruption, ada juga interupsi atau alasan kedua yang bisa menjadi penyebab hilangnya waktu kerja, yang mana ini tentunya tidak berkaitan dengan pekerjaan atau non-work related interruption. Contohnya misalkan pekerja tiba-tiba harus ke toilet untuk kebutuhan personalnya, atau biasanya suka terjadi adalah pekerja satu sama lain saling ngobrol dan itu tidak berkaitan dengan pekerjaan, dan ini tentunya akan memperlambat proses kerjanya dia dan akan berakibat juga pada lost time. Lunch break dan coffee break atau istirahat makan siang dan coffee break ini juga tentunya bisa berakibat pada lost time dan merokok misalkan, atau ketika tiba-tiba pekerja itu menerima telepon, dan ini termasuk hal-hal di luar pekerjaan yang bisa mengakibatkan terjadinya lost time. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa interupsi-interupsi tersebut ini pastinya akan muncul di tengah-tengah pekerjaan. Untuk itu perlu diberikan semacam kelonggaran atau allowance bagi pekerjaannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak allowance yang sebaiknya diberikan kepada pekerja. Nah, di sini setidaknya ada dua pendekatan dasar yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah berupa schedule break atau istirahat yang terjadwal selama shift, dan yang kedua adalah PFD allowance atau kelonggaran untuk personal, kemudian fatigue, kelelahan, dan juga delay. Nah, istirahat terjadwal adalah periode yang direncanakan, yang disisihkan selama shift kerja sebagai bentuk pemberian waktu istirahat dari pekerjaan. Misalnya istirahat makan siang, ataupun juga pemberian istirahat untuk makan malam untuk shift sore dan malam. Ini biasanya diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Dan ini salah satu untuk bisa mengantisipasi terjadinya lost time. Banyak perusahaan mencoba memperlakukan istirahat dengan cara yang sama. Misalkan ada pemberian waktu yang terjadwal, misalkan 5-15 menit di pagi hari, kemudian ada lagi 5-15 menit di sore hari. Semua pekerjaan beristirahat selama waktu yang ditentukan ini, dan pekerja dibayar selama istirahat ini. Nah, dalam pendekatan ini, shift dijadwalkan dengan istirahat untuk membagi hari kerja menjadi beberapa periode yang panjang yang kira-kira sama. Misalnya shift pagi, ini dimulai dari jam 8 pagi, berakhir pukul 16
Artinya di situ pekerja bekerja selama 8,5 jam. Pada kenyataannya, biasanya ada pemberian istirahat 15 menit antara jam 8 pagi sampai jam 12. Setelah itu diberikan istirahat makan siang dari siang, misalkan jam 12 sampai 12.30. Kemudian di tengah-tengah antara 12.30 sampai 16.30 diberikan lagi istirahat 15 menit di sore harinya. Dan dengan demikian, shift berlangsung 8,5 jam yang mencakup 8 jam ini adalah waktu yang berbayar atau paid time. Pendekatan kedua adalah allowance atau kelonggaran untuk personal time, fatigue, dan delay, di mana ini ditentukan untuk digunakan dalam mengubah waktu normal menjadi waktu standar. Jadi dari waktu normal menjadi waktu standar, di mana di situ ditambahkan allowance atau kelonggaran yang bisa mengakomodasi personal time dari pekerja, kemudian fatigue atau kelelahan yang dialami pekerja, ataupun delay. Delay di sini adalah keterlambatan yang disebabkan oleh work related tadi atau interupsi di tengah kerja akibat pekerjaan. Kita akan coba bahas PFD allowance ya, atau personal fatigue dan delay allowance yang biasa diberikan untuk penentuan waktu standar. Yang pertama adalah personal time atau waktu personal, di mana termasuk di dalamnya ini adalah istirahat ke kamar kecil atau menerima panggilan telepon, adanya kunjungan ataupun gangguan serupa yang sifatnya adalah personal. Nah, biasanya personal allowance ini diberikan sekitar 5%, dan nilai yang lebih besar akan sesuai jika lingkungan kerjanya panas atau mungkin tidak nyaman, hingga pekerja memerlukan waktu tambahan untuk memudahkan pekerjaannya. Allowance yang kedua adalah berkaitan dengan fatigue atau rest time gitu ya. Dimaksudkan untuk memberikan kompensasi bagi pekerja atas waktu yang harus diambil untuk mengatasi kelelahan atau fatigue yang muncul akibat adanya tekanan dan kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya jika pekerjaan secara fisiologis ini sangat menuntut dan pekerja mengeluarkan energi metabolik yang signifikan dalam melakukannya, maka waktu relaksasi atau waktu istirahat harus diberikan secara berkala agar tubuh pulih ke kondisi semula. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kelelahan pada pekerja, seperti yang kita lihat di tabel ini. Bisa akibat adanya physical factor, di mana pekerja harus berdiri, atau mungkin dengan posisi kerja yang tidak normal, atau harus menggunakan energi atau tenaga yang berlebih, dan juga ada muscular energy, maka di situ tentunya akan bisa menyebabkan kelelahan bagi pekerjanya. Bisa juga kelelahan itu disebabkan oleh faktor mental dan juga faktor kognitif. Misalnya pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu membutuhkan konsentrasi dan atensi yang tinggi. Seperti misalkan operator ATC, dia butuh konsentrasi yang tinggi sehingga di situ akan menimbulkan kelelahan secara mental bagi pekerjanya. Atau bisa juga akibatnya karena ada mental strain atau adanya pekerjaan monoton dan tediness, dan juga eye strain. Ini tentunya akan berakibat pada kelelahan yang akan dialami oleh pekerja. Nah, selain yang berkaitan dengan physical factor dan mental atau cognitive factor, ada juga faktor-faktor lingkungan dan faktor pekerjaan, seperti misalkan kondisi pencahayaan yang buruk. Di sini tentunya akan membutuhkan ketelitian bagi pekerja, dan ini bisa menimbulkan fatigue atau kelelahan bagi pekerjanya. Kondisi yang noise ya tentunya akan stressful bagi mereka. Secara nggak langsung akan berakibat pada kelelahan, ataupun juga bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan yang panas. Nah, biasanya kelonggaran yang berkaitan dengan kelelahan atau fatigue untuk tugas atau task yang diberikan sering ditentukan dengan misalkan menggunakan formulasi istirahat atau perhitungan waktu istirahat seperti yang mungkin pernah teman-teman pelajari di fisiologi kerja. Bisa juga melalui negosiasi antara tenaga kerja dan manajemen. Dan biasanya ini sudah menjadi salah satu pedoman ya atau patokan bagi manajemen untuk bisa memberikan allowance atau kelonggaran yang berkaitan dengan kelelahan bagi pekerjaan. Nah, dalam prakteknya, allowance atau kelonggaran yang berkaitan dengan istirahat seringkali merupakan hasil kesepakatan yang dinegosiasikan antara pekerja, dan mungkin bisa juga diwakili oleh serikat pekerja mereka dan juga manajemen perusahaan. Biasanya allowance untuk fatigue atau kelelahan ini adalah sekitar 5%. Jadi merupakan tipikal untuk kelelahan dalam pekerjaan ringan dan sedang, dan untuk pekerjaan yang sifatnya berat ini biasanya bisa mencapai mungkin 20% untuk allowance-nya.
Kategori yang ketiga dari PFD allowance adalah berkaitan dengan delay atau keterlambatan. Nah, keterlambatan di sini adalah gangguan atau interupsi yang dapat dihindari dari pekerjaan yang terjadi pada waktu yang sifatnya adalah random atau acak. Biasanya mengacu pada peristiwa atau aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti misalkan kerusakan mesin, atau harus menunggu part atau komponen, menerima instruksi, ataupun juga diskusi yang berkaitan dengan pekerjaan. Kategori keterlambatan ini umumnya dicadangkan untuk keterlambatan yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab dari manajemen. Misal kerusakan mesin, mungkin tampak seperti kejadian acak, tapi manajemen tentunya bertanggung jawab atas pemeliharaan mesin agar kerusakan dapat dihindari. Contoh lainnya adalah misalkan pekerja harus menunggu suku cadang atau peralatan, atau menunggu instruksi dari mandor. Nah, secara umum, penundaan atau delay terkait dengan pekerjaan semacam ini harus dikendalikan oleh pihak manajemen dari perusahaan, dan tentunya bukan menjadi tanggung jawab dari pekerja, sehingga untuk mengantisipasi keterlambatan ini berakibat pada penurunan produktivitas dari pekerja, maka di sini harus diberikan semacam allowance berupa delay yang harus ditambahkan, sehingga nantinya pekerja itu bisa bekerja sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, menentukan allowance terkait dengan delay atau unavoidable delay, penundaan yang tidak bisa dihindari, ini bisa dibilang mungkin more challenging ya, lebih menantang dibandingkan bagaimana kita menentukan berapa persen sih allowance yang diberikan untuk personal needs atau kebutuhan personal ataupun juga kelelahan. Nah, di sini biasanya ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan berapa persen allowance delay yang bisa diberikan. Yang pertama adalah dengan melakukan observasi secara intensif untuk melihat berapa persen terjadinya keterlambatan atau delay, entah itu karena mesin yang mengalami kerusakan ataupun hal-hal yang sifatnya tidak bisa dihindari. Nah, ini bisa dilakukan secara langsung dan intensif ya observasinya. Nah, cara ini mungkin bisa dibilang cukup ribet, cukup membutuhkan waktu dan tidak fleksibel karena harus dilakukan secara intensif. Alternatifnya adalah dengan menggunakan work sampling atau sampling pekerjaan. Nah, metode sampling ini bisa dibilang metode yang lebih fleksibel dan lebih disukai karena beberapa alasan. Yang pertama, work sampling ini bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, misalkan berminggu-minggu, tidak harus dalam urutan waktu yang singkat, sehingga aktivitas pabrik yang diamati ini menjadi lebih mungkin mewakili operasi normal. Jadi tidak ada istilahnya operator itu merasa harus mempersiapkan sesuatu karena merasa diobservasi. Selain itu, work sampling ini dapat mencangkup ruang operasi pabrik atau ruang operasi produksi yang jauh lebih besar karena pengamatan tidak dilakukan secara terbatas dan bisa dilakukan di berbagai lokasi. Kemudian, work sampling ini tidak memerlukan pengamatan terus-menerus sehingga lebih nyaman bagi pekerja karena dia tidak merasa diamati ataupun juga bagi pengamat. Dan terakhir tentunya kaitannya dengan akurasi, bahwa metode work sampling ini secara statistik dilihat akurasinya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, dari hasil work sampling ini nantinya akan diperoleh berapa persen keterlambatan atau delay yang terjadi dalam beberapa kurun waktu pengamatan, kemudian itu digunakan untuk menentukan persentase pemberian allowance untuk delay atau keterlambatan. Nah, selain allowance yang berkaitan dengan PFD, personal time, fatigue, dan delay, di sini ada yang namanya contingency allowance atau allowance tambahan, yang mana allowance tambahan ini bisa merepresentasikan allowance yang bisa diberikan untuk permasalahan yang sifatnya adalah unusual. Jadi allowance di sini diberikan terutama ketika dalam sebuah proses atau suatu aktivitas produksi ditemukan beberapa permasalahan dengan tugasnya atau dengan pekerjaannya atau mungkin dengan equipment atau peralatan yang digunakan. Sebagai contoh misalkan berkaitan dengan material atau komponen. Katakanlah ketika akan melakukan pengerjaan material. Nah, ternyata diperoleh hasil bahwa spesifikasi material yang digunakan itu tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga di situ dibutuhkan extra time untuk memperbaiki ketidaksesuaian tadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu ditambahkan allowance yang sifatnya adalah contingency atau tambahan. Contoh lainnya adalah misalkan berkaitan dengan proses. Misalkan dalam sebuah proses manufaktur itu ternyata diperoleh
ada beberapa output produksi yang sifatnya adalah berada di luar batas statistical control dan perlu ada waktu tambahan untuk melakukan inspeksi lebih lanjut. Tidak hanya sekedar sampling. Nah, ini tentunya perlu ada tambahan waktu dan perlu adanya kelonggaran dalam bentuk contingency allowance atau special allowance. Bisa juga equipment. Equipment itu dia mengalami kerusakan, dan kerusakan itu tidak secara acak dan jarang terjadi, tapi berlangsung secara terus-menerus atau secara frekuens itu terjadi. Nah, ini mungkin bisa berkaitan dengan unavoidable delay factor, tapi di sini perlu ada tambahan waktu untuk memperbaikinya, dan tambahan waktu ini juga diperlukan untuk memberikan kompensasi bagi pekerja untuk membuat semacam adjustment atau memberikan lubricate atau ekstra pekerjaan, yang mana di situ tidak dimasukkan dalam perhitungan waktu standar. Nah, itu adalah berkaitan dengan contingency allowance. Nah, dari PSD allowance, kemudian tadi kita juga mengenal adanya contingency allowance. Secara general, ini bisa kita rangkum sebagai berikut. Jadi, allowance bagi pekerja untuk ditambahkan pada normal time sehingga diperoleh standard time atau waktu standar itu terdiri dari personal need. Jadi, allowance untuk memberikan kelonggaran bagi pekerja untuk menggunakan waktunya berkaitan dengan personal needs. Kemudian, ada allowance yang digunakan untuk basic fatigue, jadi kelelahan dasar, ataupun juga variable fatigue. Variable fatigue ini yang adalah kelonggaran yang bisa dihitung dengan menggunakan formula misalkan. Selain itu ada kaitannya dengan delay, baik itu yang sifatnya unavoidable, tidak bisa dihindarkan, ataupun avoidable delay, plus ada extra allowance, yaitu contingency allowance yang baru saja kita bahas sebelumnya. Selain PFD allowance dan juga contingency allowance yang ditambahkan ke dalam waktu standar, di sini ada yang namanya policy allowance atau kelonggaran yang berkaitan dengan kebijakan atau policy dari perusahaan. Allowance ini dimaksudkan untuk mencakup situasi kerja khusus yang biasanya dikaitkan dengan sistem intensif dari upah untuk pekerja. Contohnya adalah allowance untuk permesinan atau machine allowance yang ditambahkan ke bagian mesin dari siklus kerja dalam pengoperasian sistem pekerjaan mesin. Nah, mesin allowance ini memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mempertahankan tingkat insentif ataupun income yang lebih tinggi meskipun dia hanya memiliki kendali atas sebagian dari siklusnya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa mesin allowance itu tidak ditambahkan secara langsung ke personal allowance-nya atau waktu normal. Jadi waktu normal di sini adalah waktu yang dilakukan atau yang dihabiskan untuk melakukan suatu operasi tertentu yang dilakukan oleh pekerja, dalam hal ini adalah operator, dan itu biasanya adalah secara manual. Nah, mesin allowance atau allowance dari mesin itu biasanya akan ditambahkan ke dalam waktu operasi dari mesin. Jenis allowance yang berkaitan dengan policy lainnya adalah allowance untuk pelatihan atau training, yang mana allowance training ini diberikan bagi pekerja yang tanggung jawabnya menyangkut mengajarkan pekerja lain tentang pekerjaan mereka, dan juga learning allowance atau allowance untuk pembelajaran, terutama bagi pekerja yang sedang mempelajari pekerjaan barunya, atau bisa juga karyawan baru yang baru mulai akan bekerja. Di hampir semua situasi yang tercakup dalam policy allowance ini, pendapatan pekerja akan terpengaruh jika allowance tersebut itu tidak diterapkan. Jadi misalkan allowance mesin itu tidak ditambahkan, maka insentif yang akan diterima oleh pekerja itu mungkin tidak sebesar ketika misalkan mesin allowance itu ditambahkan. Atau misalkan allowance berkaitan dengan training dan learning ini tidak ditambahkan, maka pendapatan atau income dari pekerja ini akan terpengaruh. Nah, training dan learning allowance ini diberikan untuk menghindari adanya pekerja yang enggan untuk melakukan pelatihan, memberikan pelatihan bagi pekerja lainnya, atau mempelajari pekerjaan baru, kecuali dia mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasi ini diberikan melalui policy allowance untuk menutupi kerugian pendapatannya yang seharusnya mereka peroleh, tapi hilang karena adanya training ataupun learning allowance ini. Baik training allowance, kemudian learning allowance, dan juga machine allowance ini disebut sebagai policy allowance karena allowance ini didasarkan pada kebijakan dari perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar gangguan waktu yang
akan dialami oleh pekerja dan itu berakibat pada terjadinya lost time.